Baik, saya mulai Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat datang kembali, bertemu kembali kita pada meeting kali ini. Untuk hari ini, materi presentasi kita yang akan dibawakan oleh Dr. Rida Rumondang itu mengenai penyakit egg drop syndrome, mohon maaf. Baik, langsung saja Bu Rida, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Luisa. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kita bisa bertemu pada kesempatan presentasi kali ini yang akan saya bawakan dengan judul Penyakit EDS atau Egg Drop Syndrome merupakan penyakit viral pada unggas yang disebabkan oleh avian adenovirus tipe 1. Hospes alami adalah itik dan angsa, tetapi ayam petelur merupakan hospes alternatif yang dilaporkan banyak menderita kerugian akibat infeksi virus EDS. Penyebab penyakit EDS merupakan singkatan dari Egg Drop Syndrome, sering dikenal juga dengan nama EDS 76, disebabkan virus golongan adenovirus, Paul adenovirus, yang bersifat mengaglutinasi atau menggumpalkan sel-sel darah merah atau eritrosit. Di samping itu, virus ini juga bersifat stabil di lingkungan dengan temperatur yang normal maupun ekstrim, dan kemungkinan tetap infektif dalam keadaan yang tercemar. Maka dari itu, peternakan yang sudah pernah terserang EDS, kemungkinan kejadiannya berulang di periode pemeliharaan selanjutnya. Patogenitas virus penyebab EDS menginfeksi tubuh ayam melalui saluran pernapasan dan mukosa saluran pencernaan. Kemudian bereplikasi diikuti dengan timbulnya viremia. Target utama dari virus ini adalah saluran reproduksi. Ketika virus sudah mencapai saluran reproduksi, kelenjar yang membentuk kerabang telur menjadi target utama dari serangan virus ini. Diikuti replikasi virus di bagian saluran reproduksi yang lain. Jika virus ini menginfeksi embrio atau menyerang ayam sebelum dewasa, maka virus ini bersifat laten. Artinya virus ini akan tidur sementara dalam tubuh ayam dan akan aktif pada saat ayam siap berproduksi. Gejala klinis, penyakit ini menyerang ayam berumur 26-30 minggu, yaitu beberapa minggu sebelum dan setelah mencapai puncak produksi. Kelompok ayam yang terserang biasanya tidak menunjukkan gejala tertentu yang mencolok. Pada umumnya ayam-ayam terlihat sehat, walaupun kadang-kadang ditemukan adanya sejumlah ayam yang lesu disertai diare yang tidak spesifik selama beberapa hari. Gejala awal yang dapat diamati adalah kehilangan warna kerabang pada telur berwarna coklat. Gejala ini seperti diikuti oleh adanya telur yang mempunyai kerabang tipis, kerabang lembek, ataupun tanpa kerabang. Telur yang mempunyai kerabang tipis kerap kali mempunyai suatu tekstur yang kasar menyerupai kertas berpasir atau bergranular pada salah satu ujungnya. Penurunan produksi telur dapat terjadi sangat cepat dan berlangsung 4-10 minggu, dan produksi telur dapat berkurang sampai dengan 40%. Pada kasus yang parah, tingkat kematian berkisar 1-3%. Ini adalah contoh telur ayam yang kena EDS. Penanggulangan, pengendalian dan pencegahan. Jika virus sudah terlanjur menginfeksi, maka tindakan pengobatan akan sia-sia. Untuk peternakan yang telah terjadi outbreak, jalan satu-satunya adalah dengan mengapkir ayam yang telah terinfeksi. Maka dari itu, tindakan preventif menjadi hal yang wajib dilakukan. Selain penerapan biosecurity yang ketat, tindakan vaksinasi menjadi senjata ampuh untuk mencegah infeksi virus, apalagi jika outbreak sudah pernah terjadi di peternakan tersebut. Akan sangat bermanfaat jika dilakukan vaksinasi yang terprogram dengan baik. Dalam hal memilih vaksin, pastikan memilih vaksin yang protektivitas yang tinggi. Protektivitas tinggi akan diperoleh jika virus yang ada di lapangan homolog dengan virus yang terkandung di dalam vaksin. PT Swadesi Chandra Sentosa memiliki vaksin Olpak AB
yang terdiri dari vaksin ND, IB, dan EDS untuk pencegahan terhadap penyakit ND, IB, dan EDS. Pemberian dilakukan pada umur 14 sampai 16 minggu secara intramuskular. Disarankan juga untuk memberikan multivitamin pada ayam sebelum dan sesudah vaksin untuk menjaga ayam tetap fit dan bebas stres. Karena salah satu keberhasilan vaksinasi adalah kondisi tubuh ayam yang sehat. Sebelum melaksanakan vaksinasi Olpak AB, sebaiknya diberikan metabolase dan setelah vaksin diberikan Tolefit SE. Dengan demikian, kondisi ayam diharapkan siap menerima vaksin dan menghasilkan antibodi yang protektif. Demikian yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Luisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rida atas penjelasannya mengenai penyakit egg drop syndrome. Mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang ingin ditanyakan? Saya buka ruang diskusinya. Saya Bu. Baik, Bu Prihatmi, silakan. Ya, saya Prihatmi dari Bogor. Terima kasih penjelasannya tadi Bu Rida. Di sini saya bertanya, tadi saya mendengar bahwa bila terjadi outbreak diadakan afkir. Jadi tindakan pencegahannya itu dengan program vaksinasi. Di beberapa peternak vaksinasi EDS sudah dilakukan Bu, tapi masih ada outbreak kasus. Jadi saran untuk penanganannya kan seperti tadi di afkir, tapi pada masih ayam umur muda kan biasanya sangat jarang dilakukan untuk afkir secara, ya mungkin satu kandang itu yang kena kasus. Jadi tindakan yang bisa diambil seperti apa Bu Rida? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dr. Prihatmi. Kalau seandainya ada kasus tindakannya afkir gitu ya. Jadi ini maksudnya afkir di sini ini kalau seandainya terjadi outbreak yang istilahnya setelah dibuktikan atau didiagnosa dia betul-betul EDS dan tidak bisa dilakukan tindakan apapun, itu mungkin bisa diakhir. Jadi kan kalau untuk perbandingan dengan misalnya kan banyak penyakit yang menyebabkan penurunan produksi, kita diagnosanya di EDS gitu. Jadi setelah didiagnosa EDS dan keadaannya sangat parah, ya itu yang memungkinkan untuk diakhir. Tapi kalau karena kan tidak ada obatnya, tidak ada obat untuk penanggulangan EDS ini kecuali dengan program vaksinasi yang tepat gitu. Jadi afkir ini kalau misalnya pada umur muda memang sangat riskan ya. Tapi jarang sih istilahnya kalau misalnya umur muda, misalnya di sekitar 25 muncul, itu jarang kalau seandainya sampai menyebabkan penurunan yang parah sekali gitu. Jadi ini mungkin untuk ayam yang sudah terlanjur tua gitu. Kalau yang afkir ini. Kalau misalnya EDS sendiri sebenarnya bisa dia akan kembali, tapi kan waktunya lama, 7 sampai 10 minggu dia akan turun terus, kemudian akan balik lagi, tapi kan ininya lama gitu. Jadi untuk tindakan afkir ini kalau seandainya sudah sangat berat dan umur ayam juga sudah ya istilahnya menjelang untuk diafkir gitu. Kalau untuk umur muda sih sebaiknya tidak dilakukan afkir gitu. Terima kasih, mudah-mudahan bisa membantu. Ya, terima kasih jawabannya Bu. Baik, terima kasih Bu Prihatmi atas pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu Luis. Iya, silakan Pak. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, saya Rahmanto dari Sukabumi. Terima kasih Buda atas penjelasan tadi. Yang ingin saya tanyakan masalah pencegahan ya, bahwa dikatakan harus menggunakan vaksin yang protektif. Nah, sampai saat ini setahu saya vaksin EDS itu tipenya masih sejenis ya, EDS 76. Nah, apakah vaksin kita atau vaksin yang lain kalau dibilang lebih protektif, pengamatannya atau sepengetahuan Ibu seperti apa gitu? Karena kalau kita promosi EDS pasti karena semua kompetitor juga masih tipenya sama.
EDS 76. Demikian Bu Rida, makasih. Baik, terima kasih Dokter Rahmanto. Kan coba saya jawab. Ini kalau vaksin kita karena kita swadesi ya, pasti kita akan mempromosikan vaksin kita yang paling bagus ya Pak Rahmanto ya. Jadi kalau komposisi vaksin kita itu EDS-nya itu ada di 10 pangkat 7,5 itunya. Log-nya lumayan tinggi ya dibanding yang lain. Ada perbandingan dengan yang lokal itu dia hanya di 5,5. Ininya log-nya Pak Rahmanto khusus untuk EDS-nya ya. EDS. Kalau punya kita itu ada 3 virus, ND-nya 8,5, kemudian IB-nya 7,5 sama EDS-nya itu 7,5 log-nya. Jadi lumayan tinggi gitu Pak Rahmanto. Jadi itu yang membantu kita bisa promosi bahwa vaksin Alpak AB kita itu bagus untuk EDS-nya gitu. Kemudian kalau misalnya boleh istilahnya kita cek aja itunya. Setelah melakukan vaksinasi kita coba cek titer Pak. Titernya kalau misalnya protektif itu dia di angka 28. Kalau seandainya di bawah 28 berarti dia berkurang protektif, dan kalau seandainya di atas 212 dia sudah ada outbreak, ada masuk virus yang lain gitu. Jadi gitu Pak Rahmanto untuk virus vaksin yang baik yang homolog. Iya. Ya, makasih Bu Rida. Jadi komposisi atau kandungan EDS punya swadesi jauh lebih banyak lebih ya Bu. Tinggi. Gitu. Iya, lebih tinggi. Mudah-mudahan homolog dengan yang di lapangan. Oke, makasih. Makasih Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Rahmanto atas pertanyaannya lagi. Bu Endang, dipersilakan Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Baik, Dokter Rida, mungkin pertanyaan saya mendasar masalah salah satu dari gejala klinisnya yaitu perubahan pada bentuk telur dan warna dan itunya. Setahu saya, maksudnya sepengetahuan saya itu kan banyak kondisi seperti begitu ya Bu ya, telur yang sama kondisinya seperti EDS bagaimana, seperti misalnya IB atau ND atau bahkan komposisi pakan juga bisa menyebabkan juga telur putih. Itu membedakannya secara jelas bahwa ini pasti EDS, ini pasti yang lain, itu bagaimana Bu? Mohon infonya. Terima kasih Dokter Endang. Mengenai itu tentunya kita diagnosa Bu Endang. Kita lakukan diagnosa ya. Memang ada diferensial diagnosa itu ada ND, IB, kemudian AI juga itu Salmonella sama coli. Jadi bentuk telurnya itu hampir mirip. Yang paling cenderung mirip itu dengan IB karena kan IB di samping kualitasnya juga jelek, dia juga menurunkan produksi telur gitu ya. Nah, kalau yang EDS ini secara klinis ayamnya itu biasa aja Bu Endang. Kalau misalnya dibandingkan dengan penyakit yang lain, dia nggak terlalu pengaruh terhadap kayak makan atau kondisinya lah, pokoknya tidak menciri gitu. Kalau yang EDS ini dia baik-baik aja, tapi produksinya itu telurnya jelek, lembek gitu. Nah, untuk memastikan diagnosa dia EDS, kita sebaiknya lakukan uji lab dengan menggunakan HA, hemagglutinasi, kemudian HI juga bisa, kemudian ELISA atau SN. Jadi untuk menentukan diagnosanya sebaiknya kita bawa ke lab, dicek arahnya ke EDS atau bukan gitu Bu Endang. Kalau dari telur dia hampir mirip sih, cuman kalau dengan IB dia bedanya itu di albuminnya itu. Albuminnya itu kalau EDS kan nggak terlalu encer, tapi kalau IB dia seperti air gitu. Itu mungkin Bu Endang yang bisa disampaikan. Baik, jadi memang itu untuk membedakannya dan itu diagnosa. Diagnosa lab ya, memang ya harus diagnosa lab. Baik, terima kasih Dokter. Terima kasih Dokter Endang. Ini sedikit Bu, kalau IB, kalau EDS mungkin tidak ditemukan juga red spot kali ya Bu Rida? Blind spot? Ya. Kalau IB ada, kalau EDS nggak ada. Oh iya betul. Iya, ya Bu Endang tambahan. Iya. Kalau IB kan ada blind spotnya gitu.
Kalau EDS nggak ada, cuman albuminnya dia mungkin juga lebih kental kalau yang EDS. Kalau IB kan mencair gitu. Ya. Baik, Lebih terima cair. kasih. Baik, terima kasih Bu Endang atas pertanyaannya, Bu Pri atas tambahannya. Mungkin saya masih buka ruang diskusinya, Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Mbak. Silakan. Sebelumnya terima kasih buat presentasi dari Bu Rida. Saya Orisa dari Cirebon. Ini nih sedikit melanjutkan pertanyaan dari Bu Pri tadi. Untuk ada di pernyataan di presentasi di PPT-nya itu kalau ayam yang sudah terkena EDS itu di akhir. Tapi tadi untuk jawaban dari Bu Rida itu kalau misalnya itu diberlakukan untuk ayam yang sudah umurnya tua. Jadi misalnya di lapangan itu ada ayam yang terkena itu EDS tapi umurnya masih muda, sekitar 20-an atau umur berapa yang masih muda gitu. Jadi penanganan yang tepat yang bisa disarankan ke peternak itu bagaimana, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Oriza. Jadi kalau seandainya sudah tua boleh diakhir, tapi kalau masih muda kan sayang gitu ya. Kita support aja dengan vitamin. Kita kan ada vitamin terutama tolepit ya, dia kan akan membantu antioksidan juga sel telurnya gitu. Kemudian untuk biosecurity kita perketat gitu ya, jadi kuman-kuman bisa berkurang. Kemudian tambah mineral juga dipakan atau kualitas pakan diperbarui gitu. Jadi memang tidak cepat ya kalau EDS itu penurunan untuk naiknya produksi lagi, tapi ada harapan untuk naik kalau masih muda gitu. Itu yang saya baca gitu. Gitu deh Dokter Oriza. Terima kasih Dokter Rida untuk jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih juga Bu Ariza atas pertanyaannya. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, terima kasih Bapak Ibu semua atas pertanyaannya. Ibu Rida, saya persilakan untuk kesimpulannya. Baik, terima kasih Mbak Luisa. Berikut akan saya sampaikan kesimpulan dari presentasi pagi ini. EDS adalah salah satu penyebab produksi telur turun. Oleh karena itu, penyusunan program yang tepat harus dilakukan selain menjaga lingkungan dan biosecurity yang ketat dan manajemen yang baik. Terima kasih atas semua saran yang tadi ada dimasukkan dari Bu Dr. Prihatmi, kemudian pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Rida dan Bapak Ibu semua yang sudah bertanya dan juga hadir. Kita tutup untuk meeting kali ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat kembali ke aktivitas masing-masing.